Pak, bisa nggak kalau fokusnya ke yang punya produk? Karena kan yang punya produk kan udah tahu ngejual apa, ya kan? Ngejual apa yang punya produk, Pak, Bu, udah tahu kan? Fokus yang punya produk aja yuk. Hah? Ibaratnya eh ada gini nih ibaratnya nih. Ibaratnya ya, penjual Pertamax oplosan. Oke, penjual Pertamax oplosan. Ibaratnya kita tahu dong Pertamax oplosan itu dioplos dengan segala macam Pertalite ya, menjadi Pertamax. Harganya harga Pertamax, padahal bahannya Pertalite yang Mursida, dijual dengan yang mehong ya, bukan Cimehong, bukan. Dijual dengan yang mehong, oke? Nah, pengusaha Pertamax yang ngoplos ini dia ada ini pengusaha Pertamax yang oplos ya, oke. Terus ada nih seorang yang nge-review Pertamax oplosan ini. Nih seorang yang nge-review Pertamax oplosan ini ya, direview lah. Nah Pertamax oplosan ini pengusahanya nih tahu, gila Pertamax gua di-review. Wah, jangan sampai ketahuan nih Pertamax gua di-review nih, gitu kan. Bahaya nih kalau ketahuan, gua beli murah, gua jual mahal, di-review lagi sama nih orang nih, katanya rese nih orang nih, katanya katanya cukup, didatangin lah nih yang nge-review, oke? Hei, katanya review, katanya ngapain lu, katanya nge-review barang gue, jangan dibilang dong barang gue nggak bagus, barang gue tuh oplosan, barang gue tuh dari murah gue jual mahal, jangan lu bilang gitu. Terus ditanya, terus gue harus mau bilang apa dong? Ya udah, lu bilang aja barang gue tuh bagus, bukan oplosan. Pertamaxnya bener-bener bukan oplosan. Lu coba lu review gitu deh, gitu. Oh gitu. Terus imbalannya buat gue apa? Iya dong, namanya kerja. Namanya kan gue kerja. Lu suruh gue kerja, ya imbalan buat gue apa? Ya udah, gue kasih deh lu, katanya gue kasih deh lu uang. Tapi lu review ya, barang gue bagus ya. Jangan lu bilang oplosan ya. Pertamax gue keren banget. Jangan lu bilang oplosan. Ya udah, gue kasih deh lu. Nah ini berarti kita kerjasama ya. Ini berarti lu gue endorse gue ya. Oke, gue ya udah, katanya. Pokoknya gue endorse deh dulu. Gue kasih deh lu. Dikasih lah itu kan. Cukup. Pergilah nih si pengusaha Pertamax oplosan. Ini ibarat ya. Terus tiba-tiba si yang review ini senang dong, dia dibayar jasanya, ya kan, senang dibayar jasanya. Yang review ini namanya dibayar jasa, masa uang disimpan kan nggak mungkin lah, dia belilah segala macam ya kan, namanya dibayar. Nah yang review ini merasa, sialan, habis nih uang gue keluar uang gue buat dia nih, katanya 4M kata gitu kan. Aduh apaan sih, gue keluar nih barang gue 4M nih, katanya gitu. Wah ini barang gue keluar, duit gue keluar nih 4M, yang untung gue harusnya sebulannya 56M 58M, gue keluarin 4M, berarti untung gue cuma 52M nih, rugi nih gue, katanya si nenek. Habis itu dia pergi cucuk, dia pergi tuh ngelapor. Papa, saya rugi. Kenapa kamu rugi? Gitu kan. Ini nih. Cucuk kesini dia. Papa, saya rugi. Kenapa kamu rugi? Uang saya diambil, Pak. Katanya saya diperas. Oh iya, kata iya, bukti uang saya diperas nih Pak, 4M gitu. Ngelapor lah nih. Nah pertanyaannya sekarang gue tanya sama lu ya. Yang harus ditekong duluan si produsen Pertamax oplosan apa yang review? Oke, yang review salah, misalnya review salah, tidak teliti dia, tidak teliti ya kan, tidak teliti nih yang review nih, tidak teliti. Nah, yang Pertamax oplosan ini, pengusaha Pertamax oplosan ini, terus gak dia apa-apain, dibiarkan dia bebas. Kalau yang tukang review, dia, ya oke ya, kalau Pertamax itu merasa dia rugi, oke, tukang review cuma merugikan dia sendiri. Mungkin dia sama keluarganya dirugikan, katanya rugi ya. Mungkin dirugikan karena katanya meras. Dirugikan berarti yang dirugikan sama tukang review satu orang. Nah ini Pertamax oplosan, kalau nggak ditekong, barangnya kan beredar terus nih. Beredar terus, dibeli orang ya kan.
Secara yang tukang review ini cuma satu orang dia yang katanya rugi. Ini terdiam di sini, ini udah berjalan ini. Berapa ratus, berapa ribu orang yang sudah membeli barang-barang Pertamax oplosan ini. Oke. Mana yang banyak dirugikan? Mana yang perlu ditekong? Tukang review merugikan satu orang atau pedagang Pertamax yang untungnya banyak banget, habis itu merugikan ribuan orang. Berjalan terus ini, dia berjalan terus, omsetnya pun berjalan terus karena tidak ditekong. Jadi dia berhak, dia mau berjualan terus lah, ngabisin stoknya. Ya kan? Yang mana yang harus ditekong? Yang mana yang paling berbahaya? Karena merusak mobil orang banyak banget. Mobil orang kalau rusak, orang beli barang dia mahal-mahal supaya nggak rusak. Tiba-tiba dia yang jual oplosan, segala macam dimasukin dengan barang-barang mahal. Berapa orang yang dirugikan oleh si ini? Ini tangan gue gini doang nih, capek juga gue ya. Dah. Berapa orang yang dirugikan oleh dia? Ratusan, ribuan. Yang perlu ditekong siapa? Yang perlu dibasmi siapa? Nih. Apalagi ini nih banyak nih pengoplos sih punya teman, dia nih punya teman juga nih. Punya temennya gerombol pengoplos minyak semua nih. Pengoplos Pertamax semua nih. Teman-temannya dia bersatu lah di sini. Dihajar lah ini yang tukang review satu orang. Ini bersatu, namanya dia pengusaha untung banyak. Ya, untung banyak. Ngerusak di muka orang banyak, untungnya banyak. Ngumpulnya juga banyak. Bisa kita sebut lah ini geng sirkus. Ya, ini gang sirkus. Nah ini pertanyaannya, say, gampang kok. Yang perlu ditekong pertama kali yang indang apa yang indang? Banyak nih rame nih. Makin rame, makin senang ketawa-ketawa nih. Wah, kita nggak ditekong, berarti kita bisa jualan. Kita bisa jualan, kita beli murah, kita jual mahal. Kita produksi murah, kita jual mahal, ya kan? Gitu sih kalau menurut gue, Bapak, Ibu. Gue sih hitung-hitungannya anak-anak TK aja. Gue sih nggak pinter hitung-hitungannya kayak orang-orang pinter, nggak pinter gue. Gue hitungnya kayak TK aja, ya. Yang mana yang mau ditangkap duluan? Ini gue sampai nggak berani lo pakai skincare saat ini. Gue nggak berani, gue pakai skincare. Gue takut. Yang gue beli itu ternyata oplosan. Yang gue beli ternyata overclaim. Itu tadi cerita anak-anak. Jangan baper, geng sikus, jangan baper. Geng sikus suka baper. Nanti buzzernya nyerang deh buzzernya. Jangan baper. Ini kan cuman cerita di negeri hayal, di negeri Konoha. Jangan kalian ngumpul, ntar malam ngumpul. Bagaimana caranya si Tessa ini? Kita apa nih kita bikin nih istilahnya dia? Apa kita bikin ini nanti dia? Apa ini kita bikin dia? Jangan. Gue cuman bercerita. Gue cuman ngeibaratkan, ya. Pertamax oplosan sama kayak lu. Bermekuri, hidrokinon, lu satuin semua sama air comberan, lu satuin semua sehingga muka kita geradakan beruntusan kayak zebra, belentang, ya. Ya, lu yang harusnya duluan. Dari cerita gue tadi pasti. Nah, gue mau tanya, yang mana duluan? Gue tanya deh, guys. Yang indang yang ditekong duluan apa yang indang? Kalau yang indang dirugikannya satu orang. Kalau yang indang dirugikannya ribuan, ratusan orang. Dan keuntungannya bikin dia joget samba. Bikin dia joget-joget. Bikin dia tidur-tidur yang enak. Secara yang review kasihan. Katanya tidurnya di sarang dengan tikus. Kan kesian. Ngerugiin satu orang, tapi kata si Bebong tidurnya dengan tikus. Kan kesian. Lah ini, yang ngumpul-ngumpul, oplosan, apa kabar? Hah? Apa kabar?
Semakin pusing gue. Cerita dongeng dari negeri Konoha ini membuat aku pusing, membuat aku lemes. Help gue, help.